Oke, kita lanjut di sesi kedua ini ya. Emang sengaja ibu bikin videonya tuh nggak lama-lama, nggak nyampe 20 menit supaya kalian nggak bosan ngedengerinnya. Oke, kita lanjut. Tadi bidang energi sudah sampai di geothermal dan hydrogen power ya. Kita lanjut di bidang transportasi. Jadi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi itu selain yang paling utama ya, kita bisa memakai tenaga kaki manusia. Jadi kalau cuma deket-deket aja, kurang dari 5 kilo, itu seharusnya kalian nggak perlu pakai kendaraan bermotor. Kalian bisa jalan kaki atau pakai tenaga gowes. Itu jauh lebih ramah lingkungan, lebih sehat juga. Jadi jangan cuman ke warung yang jaraknya deket kita pakai motor ya, itu kurang bagus. Selain nggak ramah lingkungan, itu juga kayak bikin kita mager. Oke lah. Tapi selain yang tenaga kaki manusia itu, kita bisa pakai yang namanya kendaraan hidrogen. Ini bahan bakarnya hidrogen yang tadi loh, yang sebelumnya tadi kan ada pembakaran hidrogen. Jadi ini bisa pakai kayak gitu, reaksi fusi yang tadi, yang di bidang energi tadi. Oke, selanjutnya ada mobil surya. Ini juga pakai solar cell, tenaga yang matahari tadi udah kita bahas, tapi digunakannya untuk menggerakkan mobil. Nah, ini juga udah beberapa ada. Ada juga yang namanya mobil listrik. Ah, ini udah ada benernya di Indonesia, cuman karena belum banyak, jadi kayak apa itu namanya? Buat buat sumber listriknya itu belum ada. Jadi kayak gini. Mobil listrik ini dia kan mengganti atau mengganti bahan bakar minyaknya menjadi dari energi listrik. Harusnya energi listriknya berlimpah kan ya. Tetapi di Indonesia ini sumber energi listriknya tuh belum ramah lingkungan juga. Jadi kayak belum pas juga kalau diterapkan di Indonesia. Tapi ya cukup bagus ya, minimal dia gas buangnya itu nggak polusi. Tapi lagi-lagi sumber energinya belum ramah lingkungan juga. Setelah pokoknya paling pas itu kita jalan kaki aja mau kemana-mana, lebih ramah lingkungan banget itulah, dan sehat ya. Oke lah, kita lanjut. Ini ada di bidang lingkungan. Nah, ini yang bisa kita pakai ya, bisa kita terapkan juga di lingkungan kita. Yang pertama ada biopori. Tahu ya, kalau tanah di lubang-lubang ini tuh kita buat biopori. Atau bisa juga bikin resapan air hujan. Jadi kayak di dalam tanah itu kayak dibikin kotak kayak tampungan air gitu. Jadi air hujan nanti bisa ditampung di situ. Ada juga fitoremediasi. Ini kayak tempat-tempat yang udah tercemar itu kita pulihkan, pencemarannya itu kita hilangkan dengan cara menanam tumbuhan. Nah, ini di Chernobyl dulu ya, di kayak pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl itu kan meledak. Nah, banyak radiasi dong di sana. Nah, untuk menghilangkan radiasinya ini dipakainya fitoremediasi. Jadi dia pakai tumbuhan-tumbuhan untuk menghilangkan si sisa-sisa limbah nuklirnya itu. Radiasinya itu bisa hilang dari tumbuhan-tumbuhan. Jadi kayak kita tuh punya utang banyak banget sama tumbuhan ya. Selain dia itu kayak sumber makanan kita, tumbuhan itu juga yang menciptakan oksigen, kayak yang ya pokoknya karena kita bergantung banget sama tumbuhan, jadi ya jangan sampai kita ngerusak tumbuhan lah kayak gitu. Yang kita tanam pohon sebanyak mungkin, tanam tanaman sebanyak mungkin, jangan cuman kerjaannya nebang-nebang doang ya, karena tumbuhan itu sangat penting bagi kita. Oke, selanjutnya nih ada toilet pengompos. Oke, selain kalau bisa kita buat tadi ya kayak biogas, ternyata bisa kita jadikan kompos. Jadi sisa-sisa feses atau kotoran hewan itu bisa kita campur-campur dengan tambahin sabut gergaji atau sabut kelapa. Nah, ini bisa mengurangi bau. Selain itu juga bisa digunakan untuk kompos supaya nggak kebuang percuma ya, bisa kita olah. Nah, ini nanti bisa jadi kompos, namanya tuh composting toilet ini nanti. Bisa nih, gampang kok, ini cuman kayak feses terus kamu kasih sekam
kulit padi itu ya, kamu kasih sekam, udah nanti kalau feses lagi kasih sekam lagi, tapi biasanya pakainya kering ya, jadi nggak pakai air ya, nggak di toilet seperti biasa itu enggak. Jadi kita kumpulin terus kasih sekam, taruh lagi feses lagi, sekam lagi, kayak ditumpuk-tumpuk gitu, nanti lama kelamaan ya sebulan 2 bulan lah itu nanti baru bisa dipakai kayak gitu ya. Nggak terlalu bau banget kok, kan udah ditutup sama si sekamnya itu. Oke, selanjutnya ada teknologi pemurnian air. Oke lah, ini ada 2 jenis ya, ada yang sederhana, ini yang pakai apa namanya, filter sederhana, ada juga yang pakai teknologi osmosis balik, ini pakai tekanan. Oke, silakan kalian lihat. Oke, selanjutnya ada di bidang industri, ini kayak biopulping ya. Ini pembuatan kertas dari limbah kayu dan sampah tanaman. Pakai bantuannya mikroorganisme. Jadi pakai jamur kayak gitu ya, dia bisa menghemat listrik dan sebagainya. Oke. Nah, nih tadi kan udah Ibu jelasin ya. Perilaku hemat energi dalam keseharian. Yang pertama kalian, yang paling utama, bisa banget hemat energi dengan jalan kaki kemana-mana. Itu atau goes naik sepeda, jangan manja, jangan keseringan naik motor. Tapi kalau memang jauh gimana, ya udah pakai kendaraan umum, kalau enggak rame-rame kayak gitu, sekali jalan 2 orang atau pokoknya akalin kita lah. Yang pertama itu nih contoh-contohnya ya, nih yang mencabut stop kontak dari alat elektronik. Ternyata kalau kita misalnya ya pakai TV, udah kita powerin off, tapi kalau colokannya masih nyolok ya, itu ternyata masih kayak menggunakan energi listriknya juga, kayak power standby-nya dia itu cukup banyak, bahkan nyampe 80% dari daya yang kita butuh ketika dia TV-nya itu nyala. Jadi kalau nggak kepake, mending colokannya dicabut sekalian ya, repot sedikit tetapi itu benar-benar hemat energi. Ini banyak banget yang bisa kita lakukan dan nggak susah, kan ya, ini bisa kita lakukan tanpa susah payah bisa. Jadi kita praktekkan ini ya, kita praktekkan supaya energinya ramah lingkungan. Oke, yo ini contoh dari teknologi yang tidak ramah lingkungan nih. Yang ini nih yang sering kita gunakan sehari-hari tuh ya, yaitu proses penyulingan minyak bumi. Energinya tidak terbarukan, dan juga proses pengambilannya juga tidak ramah lingkungan, tetapi sering kita gunakan. Ya mau gimana lagi ya, makanya kita substitusi, kita ganti dengan yang ramah lingkungan ya. Ada lagi ini juga batu bara. Aduh, tahu sendiri kan ya batu bara gitu kan ya, baik minyak bumi ataupun batu bara, misalnya pas diangkut pakai kapal terus dia kapalnya bocor, itu nanti kan kayak bikin rusak laut juga. Jadi pokoknya dua-duanya itu no banget. Tapi karena sekarang kita belum bisa benar-benar untuk tidak menggunakan kedua ini ya, jadi kita bisa mengakalinya dengan hemat energi gitu ya. Oke, jangan lupa untuk hemat energi. Oke, pesannya itu. Terima kasih untuk hari ini, kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih ya, sampai jumpa. Assalamualaikum.